Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita akan memulai materi tentang teks negosiasi. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan Muhammad Nabawi, pimpin doa. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ibu akan menyampaikan tentang teks negosiasi, yakni mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis, serta nanti akan menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan ataupun tulis. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menerapkan tentang kompetensi sosial emosional. Ya, jadi bagaimana sebuah pembelajaran bisa memunculkan kompetensi sosial dan emosional yang kalian miliki. Kompetensi sosial emosional yang Ibu maksud itu adalah keterampilan berhubungan sosial, yakni berkomunikasi dengan jelas, mampu menggunakan informasi, menghormati pendapat orang lain. Ya, di dalam teks negosiasi tentunya kalau kita praktik ya pasti ada bermain perannya. Ada dua orang sebagai pihak yang sedang bernegosiasi. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah, untuk mengawali pembelajaran kita harus membuat sebuah kesepakatan. Ini masih Ibu kosongi. Kita bersama-sama menentukan kesepakatan kelas. Kalau ngejawab pakai mikrofon aja gimana, Bu? Ya, kalau menjawab pakai kameranya nggak usah. Ya, nggak apa-apa. Sampaikan apapun yang ingin kalian sampaikan. Di kelas Ibu seperti itu, ya. Berarti cuma dua ya. Aktif mengikuti proses pembelajaran, dan yang kedua, kamera tidak wajib dinyalakan. Jadi, teks negosiasi. Sekarang Ibu mau ada beberapa orang yang menceritakan pengalaman ketika bernegosiasi. Silahkan, ada yang mau mengajukan diri tanpa Ibu tunjuk, atau yang mau mengajukan diri sebelum Ibu tunjuk. Silahkan ceritakan pengalamannya dalam bernegosiasi, baik itu negosiasi ketika jual beli, atau negosiasi bersama teman, negosiasi bersama guru, atau dengan siapapun. Silahkan diceritakan. Silahkan cerita sedikit aja pengalamanmu, misalnya pernah melakukan negosiasi. Misalnya kayak negosiasi jual beli boleh, Bu? Iya, jadi negosiasi yang pengalaman kamu waktu mau beli jaket. Terus ketika beli jaket itu kamu tanya harganya, katanya harganya 100. Terus kamu tawar beberapa kali baru sampai akhirnya bersama penjual menemukan harga yang disepakati. Begitu ya? Iya, Bu. Terima kasih. Satu orang lagi, laki-laki, ada yang mau sebelum Ibu tunjuk? Iya, silakan Adam, bisa diceritakan tentang pengalamannya bernegosiasi? Iya, silakan Adam. Pernah ingin membeli sepatu untuk lomba pramuka, Bu. Namanya sepatu ATT. Saya pergi ke pasar untuk mencari sepatu itu, Bu. Saya tanya penjualnya, ada nggak sepatu ATT ukuran? Ya. Ibu yakin sekali di antara kalian 31 orang ini pasti pernah mengalami atau berpengalaman dalam hal negosiasi. Dari contoh teman kalian berdua, yakni tadi April sama Adam, itu kedua-duanya menceritakan tentang pengalaman negosiasinya ketika jual beli, ya kan? Nah, menurut kalian ada tidak negosiasi lain selain urusan jual beli? Ada, Bu. Ada, contohnya? Kayak mau kerja kelompok gitu bisa, Bu. Iya,
Gimana kerja kelompok? Apa yang dinegosiasikan kalau mau kerja kelompok? Kan misalnya kan kayak mau kerja kelompoknya sama teman, terus mintanya jam 9, tapi temennya itu nggak bisa jam 9 gitu, jadinya jam 10 gitu. Gimana? Akhirnya disepakati jam 10. Iya, nah jadi betul contoh dari Made Wiranti. Kalau selain dari jual beli juga bisa kita bersama teman ketika ingin janjian akan membagi kalian ke dalam kelompok diskusi. Ya, satu kelompok ada 4 orang. Nah, kelompok ini kalian berdiskusi karena untuk memudahkan kalian, diskusinya melalui WA saja. Ya, jadi silahkan misalnya kalian membuat grup dadakan baru yang isinya itu 4 atau 5 orang yang nanti akan Ibu bagikan. Kalian silahkan berkelompok untuk berdiskusi. Ya, paham? Iya. Siap ya? Aku Iya. Nah, nanti silahkan eksplor pengetahuan kalian tentang teks negosiasi karena di GC, di Google Classroom itu ada link yang sudah Ibu berikan, ya kan? Kalau link itu tidak lengkap, kalian bisa mencari sendiri di buku kah, atau kalian mau browsing di Google kah, atau mencari di YouTube kah, yang jelas semuanya nanti bisa membuat kalian paham keseluruhan materi yang akan kita bahas hari ini, ya. Kemudian jangan lupa, kan nanti ada ketemu contoh-contoh teks negosiasi ya. Jangan lupa dicermati kata kunci. Kata kunci dari setiap teks negosiasi itu yang sering dipakai apa, ya. Nanti sebelumnya Ibu akan membagi kalian dulu ke dalam beberapa kelompok. Silahkan dicatat ya, jangan lupa nanti. Atau kalian mau kelompoknya memilih sendiri atau Ibu yang pilihkan? milih sendiri, Bu. Pilih sendiri, Bu. Kalau pilih sendiri boleh. Nah, Pilih gini sendiri ya, aja, Bu. kalau pilih sendiri silahkan tulis di kolom chat 4-5 orang. Jadi ditulis aja misalnya Trihandewi, Amelia Putri, Ni Mariani, gitu ya. Sampai misalnya 4 atau 5 orang. Tulis di kolom chat. Ibu tunggu 5 menit. Ya, silahkan. Tuliskan di kolom chat. Sudah siap untuk kegiatan selanjutnya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau menyajikan satu video dulu sebelum kita maju ke diskusi kelompok. Nah, jadi begini saja tugas kalian hari ini, kegiatan kalian hari ini ada di LKPM, lembar kegiatan pembelajaran murid. Ini LK1. Jadi dari link yang ada di Google Classroom, kemudian misalnya di antara kalian yang ada punya buku teks, baik buku teks digital maupun buku teks fisik, terus kalian boleh browsing di Google, boleh juga browsing di YouTube, dimanapun, bagaimanapun cara kalian mengeksplor pengetahuan kalian. Yang jelas tujuan kalian adalah kepada penyelesaian LK1 ini. Bisa dilihat dari layar kalian 1, 2, 3, dan 4. Bisa? Bisa, Bu. Nah, 4 hal ini silahkan kalian cari, silahkan kalian eksplor selama 15 menit. Nanti setelah 15 menit ke depan, kita akan kembali lagi ke kegiatan ini. Jadi silahkan selama 15 ini kalian misalnya utak-atik handphonenya kemana, atau misalnya mau apa dengan kelompoknya, silahkan. Yang jelas nanti setelah 15 menit ke depan, Ibu panggil, semuanya sudah siap. Bisa dipahami? Oke, sudah selesai? Sudah 15 menit nih? Bisa kita mulai? Gimana?
Sudah siap? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Kelompok yang sudah siap, mau duluan? Tapi nomor lainnya belum, Bu. Sebagian belum. Gak apa-apa, yang ada aja dulu. Silakan dibacakan. Sebutkan nama kelompok dulu ya. Untuk soal yang nomor 2. Contoh kalimat pada bagian permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan atau kesepakatan yang tercapai. Contoh yang pengajuan, misalnya ada pembeli. Saya ingin membeli buku catatan, apakah paman menjualnya? Itu untuk pengajuan. Terus penawarannya, ini harganya berapa ya paman? Apakah boleh saya tawar? Harganya 54.000, mau ditawar berapa? Kalau 50.000 aja gimana? Terus persetujuannya, oke 50.000 ya nak jadinya. Lanjut, kelompok lain ada yang sudah selesai di nomor 1, nomor 3, atau nomor 4? Nomor 4 boleh, Bu. Boleh, silahkan sebutkan nama kelompoknya. Nomor 4, apakah ada perbedaan antara pengajuan, penawaran, dan persetujuan? Jawabannya ada. Pengajuan adalah proses cara mengajukan, menyampaikan, menyajikan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan penawaran adalah proses tawar-menawar dalam sebuah negosiasi. Serta persetujuan adalah suatu proses untuk menentukan kesepakatan. Lanjut. Bu, kelompok saya nomor 3 sudah. Bagaimana menyampaikan pengajuan menggunakan bahasa yang santun. Bagaimana menyampaikan penawaran menggunakan ungkapan persuasif atau membujuk. Betul. Untuk persetujuannya, kedua pihak tidak merasa terbebani dengan kesepakatan dan bersedia menerima kesepakatan. Iya, tepat sekali. Kelompok mana yang sudah? Saya, Bu. Boleh, silahkan April. Tapi cuma dapat yang pengajuan aja, Bu. Iya, tidak masalah. Biasanya kalau persetujuan itu ada kata baiklah, saya setuju, pokoknya yang menunjukkan kayak kesepakatan gitu, Bu. Iya, ada baiklah dan saya setuju. Oke, untuk persetujuan. Sekarang ada yang mau menyampaikan? Ada kelompok lain yang menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Itu bisa pakai kata tawar atau menawar. Ya, misalnya seperti apa itu? Kalau mau beli barang itu kan menawar dulu. Apakah saya boleh menawar kayak gitu? Oh iya, oke. Bisa? Lanjut. Kata kuncinya Bu, adakah sama bisakah itu bisa, Bu? Nah, itu. Adakah? Bisakah? Nah, di LK2 seperti tugas kalian kemarin kan. Nah, jadi pada LK2 ini Ibu meminta kalian untuk menyusun teks negosiasi dengan tema bebas, baik secara lisan maupun tertulis. Hasil praktek dilakukan berpasangan, dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya narasi. Jadi teks negosiasi kalian bisa kalian tuangkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk poster. Misalnya posternya digambar-gambar di karton, atau sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang menyediakan template-template yang berupa gambar-gambar yang kemudian bisa ditulis-tulis menjadi poster, itu bisa. Lalu kalian bisa juga membuat video. Misal hasil akhirnya nanti adalah kalian menunjukkan kemampuan kalian dalam menyusun teks negosiasi. Ya, itu di LK2. Menyimpulkan. Apa sih teks negosiasi itu? Nah, pada intinya ujung dari negosiasi itu adalah kesepakatan. Kalau sudah cukup, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini.
Ibu ucapkan terima kasih karena sudah bergabung selama 1 jam lebih bersama Ibu. Terus semangat, selalu jaga kesehatan, dan tetap jadi anak baik ya. Kembali Ibu meminta kepada siapa tadi? Muhammad Nabawi ya kalau tidak salah. Ibu minta untuk memimpin doa sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 1 dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kali ini saya ingin menyampaikan hasil refleksi saya dari kegiatan aksi nyata pada modul 2.1 dan 2.2 pada pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Sebelumnya, saya ingin menceritakan bahwasanya kelas yang saya libatkan dalam kegiatan aksi nyata ini adalah kelas yang baru untuk saya setelah menggantikan teman saya, teman rekan sejawat saya yang baru saja meninggal dunia. Jadi terasa sekali belum bertemunya hubungan antara saya dengan siswa saya masih terlihat kaku, keaktifan mereka masih belum bisa saya kuasai dengan baik, bahkan masih ada kecanggungan dari kami, mungkin saya sebagai guru dan juga siswa saya, karena memang kami benar-benar baru mengenal. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, saya sangat bersemangat dan optimis bahwasanya ada titik terang perubahan bagi pembelajaran yang selama ini terkesan kaku dan monoton, atau mungkin berfokus hanya pada nilai-nilai tinggi saja, fokus pada penyelesaian kurikulum saja. Kali ini dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, semua terasa berbeda, semua terasa lebih menyenangkan. Sehingga fokus kita untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid mungkin akan bisa dilaksanakan dengan baik. Pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan aksi nyata ini adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid merasa tidak dibebani dengan materi-materi pembelajaran, mereka bisa mengeksplor secara bebas materi pembelajaran yang harus mereka pelajari, mereka juga bebas berproses untuk memahami materi yang diajarkan kepada mereka, serta mereka juga tidak dibebani dengan produk-produk yang biasanya diberikan guru bersifat homogen. Sehingga melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, perasaan minder dari setiap siswa yang merasa tidak mampu dibandingkan siswa lain itu bisa sedikit teratasi. Kemudian, melalui penerapan kompetensi sosial dan emosional, siswa terlihat lebih mampu mengendalikan dirinya, lebih percaya diri, menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, terlebih mengenai materi yang ada di dalam pikiran mereka, mereka sampaikan dengan cara mereka sendiri. Adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan berdasarkan hasil aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah topiknya, saya sebagai guru seharusnya lebih tampil dalam menyusun perencanaan pembelajaran serta lebih jeli dalam mengidentifikasi dan mengaplikasikan pola-pola pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya harus lebih maksimal membimbing siswa dalam menerapkan kompetensi sosial emosional yang mereka miliki. Sedangkan harapan saya, semoga hal-hal baik dari pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini dapat secara terus-menerus dan konsisten dilakukan, sehingga fokus kita terhadap pembelajaran yang berpihak pada murid dapat semakin maksimal kita lakukan. Demikian hasil refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.